Dari mana saja nasi jagung ini biasanya dijual? Kemana saja kami jualnya itu ada ke reseller atau dan end user. Kalau untuk reseller itu memang biasanya langsung ke reseller baik dalam bentuk maupun kalau end user itu kebanyakan dari marketplace atau OEM. Siapa-siapa yang terlibat dalam proses penjualan nasi jagung ini? Untuk nasi jagung itu kami memang melibatkan petani sebagai pemasok bahan baku, masyarakat sekitar sebagai tenaga produksi, terus untuk distribusi kami ada kurir dan juga ekspedisi-ekspedisi yang sudah kita pakai, dan juga konsumen tentunya sebagai pembeli ataupun yang menerima manfaat kesehatan dari produk nasi jagung. Urutan atau alur penjualannya seperti apa dari jagung mentah sampai ke tangkus ini? Jagung dari petani, terus diantar ke kami tempat produksi, terus dari tempat produksi diolah oleh masyarakat di tempat produksi kami, terus di packing sampai siap edar. Setelah siap edar baru memakai kurir ataupun ekspedisi terus sampai konsumen. Menurut Ibu, apakah alur pemasaran ini sudah efisien atau masih ada yang bisa dibutuhkan? Ya, kalau efisien sudah efisien, tetapi kami sebenarnya lebih ke reseller. Semakin banyak reseller itu akan semakin banyak kami untuk barang yang terjual. Karena kan setiap reseller itu mempunyai market sendiri-sendiri. Berapa harga pembelian jagung per kilogram dari pemasok atau petani? Ya, untuk dari petani harga jagung biasanya kami beli itu sekitar 5.600 sampai 5.800. Kalau harga jual nasi jagung per porsi atau per paket ya sudah Ya, gitu? untuk per porsi, untuk yang kemasan kiloan itu 25 sampai 30 per kilo. Untuk yang kemasan cup itu 20 per kilo untuk end user. Tapi kan kami ada reseller itu beda harga sesuai dengan mereka mengambilnya. Bisa dijelaskan sekitar berapa selisih harga dari jagung ke nasi jagung? Ya, kalau untuk jagung itu dari 1 kilo nasi jagung itu dihasilkan dari 3 kilo jagung. Jadi untuk rata-rata kisaran marginnya selisihnya sedikit sekali sih. Berapa persentase keuntungan yang diterima oleh petani jagung dari harga akhir jual nasi jagung? Ya, kalau itu kami tidak bisa memprosentasekan untuk petani ya, karena itu sudah berbeda proses dan operasionalnya itu berbeda. Jadi tidak bisa di keuntungan yang ke petani. Yang pastinya ketika kami sudah menjual, sudah kami ada keuntungan, itu akan digunakan untuk pemberdayaan kelompok, untuk pengembangan kelompok. Apakah ada perubahan margin pasar pemasaran saat musim panen jagung atau saat musim Tidak paceklik? ada, sama saja. Jadi harga saat paceklik ataupun harga saat panen itu kami membelinya itu dengan harga yang standar, bukan harga istilahnya mentang-mentang lagi panen kita ambil dengan harga murah. Kami standar. Siapa yang mendapat margin paling besar dalam saluran pemasaran? Untuk margin yang terbesar tentunya distribusi. Karena mereka sudah resikonya tidak terlalu besar, mereka memang sudah menetapkan harga tersendiri per kilonya berapa. Itu margin yang mereka ambil, ataupun istilahnya reseller. Menurut Ibu, apakah margin pemasaran nasi jagung saat ini sudah cukup layak atau masih kurang? Kalau menurut saya sendiri sebagai produsen yang mengamati dengan besarnya operasional itu masih sangat tipis. Jadi keuntungan balik untuk pemberdayaannya itu pun masih tipis. Biaya apa saja yang paling besar mempengaruhi margin? Tenaga kerja ataupun operasional di produksi kalau pertama. Transportasi mungkin? Transportasi karena sudah dihitung dari itu, kami tidak terlalu tidak tergantung pada transportasi itu yang akan menanggung itu konsumen. Jadi saya tidak menanggung transportasi, tetapi operasional di proses pembuatannya karena memang cukup panjang, sekitar 2 minggu dari proses jagung sampai ke siap edar itu 2 minggu. Jadi di prosesnya. Apakah ada strategi untuk menekan biaya pemasaran agar margin bisa lebih tinggi? Itu paling kita dengan sistem reseller, jadi semakin besar mereka pengambilan dari konsumen itu semakin besar, itu tentu akan meningkatkan margin. Walaupun untuk dari segi operasional itu tidak akan mempengaruhi. Banyak sedikit itu akan cost-nya akan sama karena kita itu udah sistem borongan. 1 kintal dibuat sekian orang, ya udah cost-nya sekian gitu. Jadi memang hanya di sistem pengambilan dari konsumen saja akan semakin banyak, kita akan keuntungan semakin banyak. Bagaimana cara Ibu menentukan harga yang pantas untuk petani jagung di awal produksi? Kami biasanya membeli lebih tinggi dari tengkulak ataupun dari gudang pengepul. Apakah petani merasa puas Bu dengan harga yang diberikan? Alhamdulillah mereka tidak pernah lebih senang karena memang dibeli lebih tinggi dari tengkulak. Apa yang bisa dilakukan agar petani jagung mendapatkan bagian harga yang cukup? Ya, kami berusaha meningkatkan pemasaran saja, itu saja pemasaran yang kami tingkatkan. Jadi semakin banyak keuntungan yang kami dapatkan, sehingga semakin banyak persentase yang akan dikembalikan ke petani dengan mengembangkan. Saat margin pemasaran meningkat, apakah farmer share juga ikut naik atau justru berkurang? Ya, kalau bagi kami naik karena persentase kami untuk sebagian keuntungan untuk pengembangan kelompok itu diambil dari keuntungan dari hasil penjualan. Semakin besar kami keuntungannya, akan semakin besar yang kami kembali ke petani.
Apakah ada hubungan yang jelas antara tinggi rendahnya margin pemasaran dengan besarnya conversion? Ya, sangat karena semakin besar keuntungan semakin besar pula kami mengembangkan baik kapasitas ataupun kualitas petani itu dengan pelatihan dan juga sosial keterampilan digital mereka. Menurut Ibu, saluran pemasaran mana yang paling baik untuk menjaga